Hendy dan Pak Haris dan Pak Guru pada sesi yang kedua ini. Dilanjut ada Bu Mariamah, Pak Lilik dan Pak Ustadz apa? Pak Kurtubi. Pak Kurtubi, ya. Pak Kurtubi selaku penggiat pendidikan non formal, penggiat PKBM, praktik baik di PKBM di masing-masing. Pertama untuk Ibu Marhamah, kepadanya dipersilakan. Bu Marhamah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memberi kesempatan. Di sini apa langsung nih ceritanya langsung ke ini atau kita cuma diskusi? Namanya dinaikkan, Bu. Halo Pak. Ya. Ya, sudah tampil Ibu Marhamah, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Marhamah dari Waalaikumsalam. Ibnu Ahmad yang terletak di Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kota, Kalimantan Selatan ya. Di sini sebenarnya sudah tadi banyak dijelaskan sama Pak Guru dan Pak Apri ya, bahwa pendidikan pembelajaran secara daring ataupun sejenisnya itu banyak terpapar kan. Di sini saya cuma hanya ingin berbagi ya. Ini di mana? Baik. Bentar Bapak, saya kurang bisa di HP. Aduh, susah. Aduh, bermasalah nih, susah banget. Kenapa ya? Bu Marhamah, materinya bisa di-sharing ke chat atau ke bisa biar host atau moderator yang share kontennya. Materinya bisa di-sharing langsung di lewat chat atau di grup WA juga boleh. Ya, dibantu nanti sama host atau moderator yang share konten. Ibu tinggal menyampaikan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Marhamah. Saya berasal dari kebetulan tutor dan sekaligus operator di PKBM Ibnu Ahmad yang
Kecamatan Alalak, Kabupaten Baritokuala, Kalimantan Tengah. Di sini saya cuman hanya bisa berbagi sedikit tentang bagaimana cara kita mengoptimalkan digital learning. Digital learning yang ada di PKBM di daerah. Pertama-tama di sini saya ingin menyampaikan dulu ya, apa sih sebenarnya digital learning itu? Yang lebih tepatnya digital ya. Tadi sudah banyak dikupas sama Pak Guru dan juga sama Pak Pri, apa sebenarnya digital learning. Di sini saya sebenarnya hanya ingin berbagi aja. Kebetulan kami di PKBM kami di PKBM kami hanya menggunakan sekarang ini hanya menggunakan Google Classroom. Itu pun kami sangat sangat terbilang baru banget, karena baru di bulan April tadi kami menggunakan itu. Jadi tidak. Jadi di sini sebenarnya kalau ingin berbagi lebih banyak sih sebenarnya yang teman-teman yang ada di perkotaan ya, teman-teman yang ada di daerah. Kalau di daerah banyak sih kendala-kendala yang terjadi di daerah, apalagi kalau daerah tersebut kurang akses internetnya ya. Halo. Ya, lanjut Bu. Oh, ya, siap. Kendala apa saja sih yang akan dihadapi ketika PKBM ingin menerapkan sistem pembelajaran e-learning? Yang pertama adalah pembelajaran e-learning itu memang sebuah pembelajaran yang sangat menarik ya, akan tetapi dalam penerapannya banyak mengalami kendala, apalagi kalau PKBM tersebut berada di daerah yang sulit dijangkau oleh internet, dan di daerah itu pun kurang mampu, atau misalnya di daerah misalnya kayak di daerah kami ya, ada beberapa desa yang susah dijangkau internet, dan pendapatan penduduknya pun sangat sangat tidak memadai untuk beli HP ataupun beli komputer untuk untuk mengikuti pembelajaran yang ada di PKBM kami, yaitu Classroom. Karena apa? Karena di desa tersebut penduduknya hanya bertani dan tidak mengandalkan apapun, pendapatannya cuma bertani. Sedangkan saat ini kami yang menerapkan Google Classroom itu hanya di daerah yang mana desa itu atau daerah kabupaten desa itu yang ada akses internetnya saja hanya beberapa dari 300 sekian anak murid kami yang ikut ujian, hanya ada sekitar 150 lebih lah yang bisa mengikuti mengikuti UPK di Google Classroom. Selebihnya kami manual. Terus, hilang. Kok hilang? Kok hilang ya?
Terus bagaimana sih bagaimana itu bisa kita kita apa kita bagaimana sih kendala-kendala yang harus kita hadapi untuk itu, bagaimana solusinya. Terus ada juga yang pertama adalah kita juga harus merubah mindset tutor dan pengelola ya, yang bahwa cara cara belajar kita mengikuti proses pembelajaran yang manual. Kalau kita mengikuti proses pembelajaran manual, sekarang PKBM itu akan banyak tertinggal ya, jauh akan tertinggal dari PKBM yang ada. Karena apa? Karena akses sekarang harus melalui online ya. Yang kedua, tidak semua tutor atau pengelola mau menerima keberadaan e-learning. Dan tidak semua tutor atau pengelola mampu menguasai dan menggunakan IT dengan baik dan benar. Dan tidak semua tutor juga memiliki kesadaran untuk mendalami iptek. Karena apa? Karena mereka pikir kalau di pedesaan mana bisa sih gitu kan. Apa juga kita ini menginginkan akses, kalau aksesnya pun nggak ada. Nah, terus yang kedua adalah bagaimana sih ke atas lagi Pak, saya tidak bisa. Ya ini. Nah, bagaimana sih kita bisa mengoptimalkan penerapan e-learning di KBM yang ada di daerah tertinggal ya, di daerah. Yang pertama adalah tadi sudah dijelaskan sama Pak Guru juga tadi bahwa kita ke depannya PKBM harus meningkatkan kompetensi dan pengelolaan tutor, baik melalui peningkatan mutu tutor, pelatihan masalah IT, baik tingkat dasar ataupun tingkat mahir. Dan kedepannya tidak ada ya kita tutor tidak melek IT. Itu sebenarnya harus dilakukan secara kontinu ya. Kalau hanya sekedar begitu saja mungkin tidak akan ini ya, tidak akan apa namanya, tidak akan ter apa sih namanya, tidak akan terlalu ini ya, bisa ya kalau hanya sekali dilaksanakan. Terus yang kedua adalah menjalin pola kemitraan dengan pihak-pihak yang peduli akan pendidikan, misalnya LKP, yaitu dengan melalui kursus komputer. Terus dengan adanya upaya-upaya di atas bisa membuat tutor melek IT, dan diharapkan semua tutor bisa menerapkan pembelajaran e-learning itu di PKBM masing-masing. Terus yang ketiga permasalahannya adalah mampukah PKBM di daerah itu menerapkan sistem e-learning tersebut. Saya kira sih kalau memang akses internetnya bisa lancar, itu bisa dilaksanakan asalkan sarana dan prasarananya juga memungkinkan. Kedua, SDM-nya juga memadai. Yang ketiga, jaringan yang harus ada dan tergolong cepat aksesnya. Yang keempat, pemerintah daerahnya pun
harus mendukung akan adanya kegiatan e-learning tersebut. Mungkin hanya ini ya. Dan pada saat ini alhamdulillah kami di daerah kami menggunakan Google Classroom itu hanya dari pengalaman saya pribadi ya, saya mengelola Google Classroom itu di awal Februari tadi, di awal April tadi. Kebetulan alhamdulillah kami berkoordinasi dengan Pak Jalal sama Pak Lilik juga kemarin, bagaimana sih cara masuk akses, bagaimana masuknya, bagaimana cara menginput soal, bagaimana ini. Pokoknya kemarin ada 3 hari ya, secara 3 hari kami Tinggal belajar. 1 menit lagi, Bu. 1 menit Oh lagi. siap, ini sudah terakhir. Iya. Siap Pak. Terakhir ini, jadi kemarin itu kami belajar secara otodidak saja. Mungkin inilah pengalaman ataupun yang terjadi di PKBM kami ya. Salah hilafnya banyak, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kami persilakan kepada Pak Kutubi untuk memaparkan materinya. Di handle saya, Pak. Siap, siap. Kami persilakan kepada Pak Kutubi untuk share kontennya. Pak Kurtubi nggak bisa hadir. Pak Hendrik.